Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas setiap limpahan nikmatnya. Kemudian salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti langkah-langkah beliau. Apa kabar anak Ustaz semua? Semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat, bersemangat, dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali pembelajaran hari ini dengan lafaz basmalah. Dan jangan lupa untuk mengisi form absen yang ada di kolom tugas yang telah kita sediakan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bab pertama di kelas 12 dengan judul Akal dan Wahyu dalam Perspektif Aliran Kalam. Dalam bab ini, ada beberapa kompetensi dasar yang diharapkan bisa kita capai. Yang pertama, kompetensi yang harus kita kuasai pada bab ini, pada KD 3.1, kita diharapkan dapat mengevaluasi perbandingan dalil dan pendapat aliran ilmu kalam tentang kedudukan wahyu dan akal. KD yang kedua, mampu mengomunikasikan hasil analisis perbandingan dalil dan pendapat aliran ilmu kalam tentang kedudukan wahyu dan akal. Berikutnya, pembahasan akal dan wahyu ini akan kita temukan dalam 3 aliran, dan tokoh dari masing-masing aliran tersebut juga menjadi pembahasan kita. Di mana yang pertama, aliran Mu'tazilah dengan tokohnya yaitu Wasil bin Atha sebagai pencetus aliran yang dalam sejarah aliran ini dikenal dengan ciri khas rasionalitasnya, di mana mereka lebih mengedepankan akal dibandingkan dengan wahyu. Aliran yang kedua yaitu aliran Asy'ariyah dengan tokohnya yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari, yang sebelumnya juga sebetulnya punya pengalaman sebagai pengikut aliran Mu'tazilah. Lalu pada akhirnya beliau keluar dan memisahkan diri dari aliran Mu'tazilah. Lalu kemudian beliau mengajarkan paham yang kemudian dalam kajian ilmu kalam lebih mendekati kepada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kelompok atau aliran beliau ini kemudian dikenal dengan nama Asy'ariyah. Yang ketiga yaitu aliran Maturidiyah dengan tokohnya Abu Mansur Al-Maturidi, yang meski sama-sama mengutamakan wahyu, namun memberikan porsi lebih besar terhadap akal jika dibandingkan dengan aliran Asy'ariyah. Selanjutnya, dalam kajian ilmu kalam ini dibahas sejauh mana peran akal dan wahyu menjadi tolak ukur dalam menentukan sesuatu, khususnya pada 5 permasalahan berikut. Di mana yang pertama, dalam mengetahui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah yang berperan di situ adalah akal ataukah wahyu? Yang kedua, kewajiban mengetahui Allah itu sendiri, apakah tolak ukurnya akal atau wahyu? Dan yang ketiga, mengetahui baik dan buruk itu tolak ukurnya apakah akal atau wahyu? Yang keempat, apakah tolak ukur kewajiban berbuat kebaikan setelah kita mengetahui ada yang baik dan ada yang buruk, bisa mengetahui ini baik dan yang itu buruk? Apakah kewajiban untuk berbuat baik itu tolak ukurnya akal atau wahyu?
Dan yang kelima, apakah tolak ukur kewajiban untuk meninggalkan perkara yang buruk itu, apakah akal atau wahyu? Nah, kemudian dalam 5 permasalahan ini, serta kaitannya dengan akal dan wahyu, 3 aliran yang tadi kita sebutkan, itu punya perspektif yang berbeda. Di mana kita lihat yang pertama, perspektif aliran atau golongan Mu'tazilah. Maka Mu'tazilah dalam mengetahui adanya Allah Subhanahu wa taala, tolak ukur mereka adalah akal. Kewajiban mengetahui Allah Subhanahu wa taala, tolak ukurnya juga akal. Kewajiban mengetahui baik dan buruk, standarnya juga adalah akal. Kewajiban untuk berbuat kebaikan, mesti juga akal yang menjadi tolak ukurnya. Dan yang terakhir, kewajiban meninggalkan perkara-perkara yang buruk, juga akal dijadikan sebagai tolak ukur. Maka dalam hal ini, nampak jelas bagi kita bahwa dalam 5 permasalahan yang dibahas di sini, akal mengambil porsi besar, bahkan seluruhnya diberikan oleh Mu'tazilah untuk akal sebagai tolak ukurnya. Kemudian kita lihat dalam perspektif aliran yang kedua, yaitu perspektif Asy'ariyah. Di mana dalam mengetahui adanya Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini Asy'ariyah sependapat dengan Mu'tazilah, di mana untuk mengetahui adanya Allah, itu tolak ukurnya adalah akal manusia. Akan tetapi, kewajiban untuk mengetahui Allah itu sendiri, Asy'ariyah tidak menjadikan akal sebagai tolak ukurnya, tapi mesti ada wahyu. Maka kalau bagi Mu'tazilah, bagi seorang yang akil balik atau mukallaf, sekalipun belum turun wahyu, maka dia wajib mengetahui adanya Allah. Berbeda tentu halnya dengan perspektif Asy'ariyah. Seseorang yang sudah akil balik, sudah mukallaf dan berakal, tapi belum turun wahyu atau tidak sampai wahyu kepadanya, maka dalam pandangan Asy'ariyah belum ada kewajiban untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia bisa mengetahui adanya Allah lewat akal yang Allah berikan kepadanya. Kemudian dalam mengetahui baik dan buruk, Asy'ariyah juga memberikan porsi ini kepada wahyu. Berbeda tentunya dengan Mu'tazilah yang memberikan porsi ini untuk akal. Sehingganya bagi Mu'tazilah, perkara-perkara yang baik atau buruk itu mestilah ditentukan oleh akal. Maka kalau ada sesuatu yang buruk menurut syariat, tapi tidak buruk menurut akal, atau sebaliknya, dia baik menurut syariat, menurut wahyu, tapi tidak baik menurut akal, maka bisa jadi akan ditolak oleh Mu'tazilah. Akan tetapi Asy'ariyah dalam hal ini memberikan porsi ini kepada wahyu, di mana baik dan buruk di sini yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala, dan itu diturunkan Allah lewat wahyu. Kemudian kewajiban berbuat baik, tolak ukurnya dalam pandangan Asy'ariyah, dalam perspektif Asy'ariyah juga adalah wahyu. Dan yang kelima, kewajiban meninggalkan perkara-perkara yang buruk, tolak ukurnya juga adalah wahyu. Artinya bahwa Asy'ariyah berbeda dengan Mu'tazilah yang memberikan porsi besar terhadap akal, maka Asy'ariyah memberikan porsi terbesar dalam permasalahan-permasalahan tadi kepada wahyu. Kemudian dari sini nampak kita lihat bahwa Asy'ariyah memberikan porsi besar terhadap wahyu, Mu'tazilah memberikan porsi sepenuhnya kepada akal. Lalu ada aliran yang ketiga yang punya perspektif yang juga berbeda, atau kalau boleh kita sampaikan,
memposisikan diri antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Nah, itulah nanti aliran yang ketiga, yaitu Maturidiyah. Namun sebelum itu kita lihat pandangan Asy'ariyah yang memberikan porsi besar terhadap wahyu dalam tolak ukur di permasalahan-permasalahan tadi bukan tanpa dalil. Asy'ariyah berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 15, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Dalam terjemahan Kemenak tahun 2002 kita lihat, barang siapa berbuat baik sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Yang jadi kata kuncinya di sini adalah wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Tapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul, kata Allah Subhanahu wa taala. Tentu diutusnya seorang rasul ini isyarat diturunkannya wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, aliran yang tadi kita katakan berada di tengah-tengah antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah, yaitu Maturidiyah. Maka perspektif Maturidiyah dalam kedudukan akal serta wahyu untuk menentukan perkara-perkara yang 5 tadi, kita lihat Maturidiyah berpendapat bahwa untuk mengetahui adanya Allah itu ditentukan oleh akal. Tolak ukur kewajiban mengetahui Allah Subhanahu wa taala tetap diberikan atau dijadikan wahyu sebagai tolak ukurnya. Tapi dalam hal mengetahui baik dan buruk, di sini perbedaan antara Maturidiyah dengan Asy'ariyah, dan di sini persamaan antara Maturidiyah dengan Mu'tazilah, di mana untuk mengetahui baik dan buruk yang dijadikan tolak ukur dalam perspektif Maturidiyah adalah akal manusia. Kemudian kewajiban berbuat baik, tolak ukurnya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban meninggalkan yang buruk, tolak ukurnya wahyu. Dari kelima perkara ini, sebetulnya secara porsi ada kemiripan antara Maturidiyah dengan Asy'ariyah di mana porsi wahyu lebih besar. Tapi Maturidiyah memberikan porsi lebih besar dibandingkan Asy'ariyah terhadap akal. Di mana di sini ada tambahan untuk mengetahui baik dan buruk, Maturidiyah menjadikan akal sebagai tolak ukurnya. Dari 5 hal ini, kalau boleh kita simpulkan, maka untuk pengetahuan yang sifatnya pengetahuan, mengetahui Allah, mengetahui baik dan buruk, maka Maturidiyah memberikan porsi ini kepada akal manusia. Akan tetapi yang terkait dengan kewajiban, Maturidiyah memberikan porsinya kepada wahyu. Artinya tak ada kewajiban mengetahui Allah, kewajiban berbuat baik, atau kewajiban untuk meninggalkan keburukan, kecuali ada wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perlu juga diingat dalam hal ini, baik dan buruk dan kaitannya dengan akal menurut Maturidiyah, di sini mereka berikan catatan bahwa Maturidiyah juga mengakui bahwa tidak segala sesuatu bisa dikenali baik dan buruknya oleh akal. Nah, di sini perbedaan antara Maturidiyah dengan Mu'tazilah. Sekalipun secara umum memberikan porsi untuk menentukan baik dan buruk kepada akal manusia, tapi Maturidiyah membatasinya. Mereka mengatakan tidak semua baik dan buruk itu bisa dikenali oleh akal manusia. Sehingga dalam hal ini Maturidiyah kemudian membagi sesuatu yang berkaitan dengan akal ke dalam 3 bagian. Yaitu yang pertama, ada perkara-perkara yang dia bisa diketahui kebaikannya oleh akal. Akal bisa membedakan ini baik atau ini buruk. Yang kedua, sesuatu yang bisa diketahui keburukannya oleh akal manusia. Tapi ada yang ketiga,
sesuatu yang tidak bisa diketahui apakah dia baik atau buruk oleh akal manusia, kecuali setelah adanya petunjuk wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini tergambar oleh kita perspektif tiga aliran kalam ini dalam memposisikan wahyu dan juga akal untuk menentukan tolak ukur dalam beberapa permasalahan dalam agama Islam. Anak-anak Ustaz sekalian yang dirahmati Allah, inilah yang menjadi pembahasan di bab ini secara umum, di mana bisa tergambar bagi kita perspektif tiga aliran ini dan di mana letak persamaan serta perbedaan dari tiga aliran ini dalam memandang kedudukan akal serta wahyu dalam beragama. Anak Ustaz sekalian yang dirahmati Allah, semoga video singkat ini bermanfaat dan mudah-mudahan ini bisa mewakili dari materi yang ada di buku, dan mudah-mudahan juga kita bisa menilai dan memilah mana pendapat yang mendekati kepada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun pemahaman salaf. Maka dalam hal ini anak Ustaz garis bawahi juga bahwa dahulu ketika membahas tentang aliran, dalam aliran kalam Asy'ariyah dan Maturidiyah, mereka disebut juga dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dalam hal ini mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan terlepas dari perbedaan-perbedaan mereka dalam mendudukkan wahyu dan akal dalam permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja mungkin dari Ustaz. Kita cukupkan pertemuan kali ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.